Ternyata tempat ini pernah menghebohkan dunia karena menyimpan potensi emas berjumlah 70 juta ons. Seorang ahli geolog asal Filipina, Michael de Guzman, menjelajah hutan Kalimantan ini. Ia menghebohkan banyak orang. Ada jutaan ton emas tertimbun di hutan Kalimantan yang siap ditambang. Dengan sampel-sampel yang ia miliki, ia berhasil menarik kepercayaan para investor agar menanamkan modalnya di perusahaan tambang Kanada, BriEx Minerals. Saham perusahaan BriEx meroket seketika. Harga sahamnya mencapai nilai tertinggi pada $286 Kanada per lembar saham. Pembangunan besar-besaran dilakukan. BriEx mendirikan perumahan dan beberapa fasilitas di desa Mekar Baru ini. Bahkan desa ini berpotensi berkembang menjadi sebuah kota besar. Selama 4 tahun menghebohkan dunia, terungkap sudah fakta di balik semua rumor ini. Setelah pemerintahan Indonesia dan PT Freeport ingin bekerja sama dan melakukan penelitian ulang, namun hasilnya nihil. Tidak seperti apa yang diberitakan selama ini. Karena terungkapnya fakta ini, Michael de Guzman yang diutus BriEx untuk menemui Freeport terjun dari helikopternya dalam perjalanannya ke Busang. Tidak butuh waktu yang lama, saham BriEx melorot dan merugikan banyak investor. 27 tahun sudah ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan bukti fisik dari penipuan emas terbesar di dunia ini? Mari kita eksplor bersama. Jika teman-teman perhatikan, di belakang aku ini ada bak. Ini adalah bak untuk menampung air bersih yang akan disalurkan ke masyarakat desa Mekar Baru. Kenapa BriEx ini membuat bak air bersih? Karena nanti BriEx beroperasi di hulu dari desa Mekar Baru ini. Makanya jika aktivitas pertambangan emas dilakukan di atas desa Mekar Baru ini, takutnya ada zat-zat kimia yang larut di dalam air dan mengalir melewati desa Mekar Baru ini dan akan berdampak pada kesehatan masyarakat di sini. Sehingga dibuatlah bak ini oleh BriEx, dan ini adalah salah satu bukti peninggalan dari tambang BriEx ini yang pernah ada di desa Mekar Baru ini. Sebenarnya masih banyak, jadi kita bakal lihat lagi beberapa peninggalannya. Ada juga yang udah ketutup hutan, nggak bisa kita akses. Ini adalah salah satu yang bisa kita akses karena berada di pinggir jalan, teman-teman. Dan inilah penampakannya. Mari kita lihat. Let's go. Aku nemuin satu hal yang menarik waktu aku nerbangin drone. Ada beberapa atap, teman-teman, dan nggak cuma satu. Aku ragu ini kalau ini tuh pondok, karena pondok nggak mungkin ada banyak di satu tempat gitu, teman-teman. Dan juga ini ada terlihat seperti masjid, karena om aku pernah cerita waktu aku berbincang sama dia. Dia bilang ada mereka pernah bangun masjid di dekat desa Mekar Baru ini dan udah ketutup hutan gitu, teman-teman. Jadi apakah ini mungkin jadi salah satu pembangunan yang pernah dilakukan BriEx juga, teman-teman? Jadi aku bakal tanya nanti bagaimana pendapat mereka, apakah benar ini masjid atau pondok. Kita lihat nanti. Oke. Berarti dekat masjid itu perumahan rumah. Sampai ke sana tadi tuh. Perumahannya itu. Cuma itu aja yang sisa kali ya. Sisa itu. Bisa kalian dengar tadi, teman-teman. Memang itu masjid ternyata, dan juga pondok-pondok seng-seng yang tadi itu sebenarnya perumahan sampai sana, teman. Nggak tahu bisa kesana apa enggak karena jalannya rapat banget kayaknya. Ini kita lagi ngurus burung walet teman-teman RWB. Apa tuh? Kampret. Ini Kelelawar. kampret. Coba lihat mukanya. Ini namanya kampret. Kelelawar. Orang-orang yang ngasih tahu aku informasi tentang BriEx ini, tempat ini, teman-teman, itu adalah mantan pekerja BriEx zaman dulu, teman-teman. That's why kenapa mereka tahu tempat-tempatnya, dan juga mereka mau anterin nanti ke kantor pusatnya. Di situ ada tempat penghancur batu, ada kantornya, dan juga ada helipad. Sebenarnya helipadnya juga banyak di mana-mana karena pada zaman itu helikopter tuh lalu lalang bawa barang, teman-teman. Jadi ini mereka lagi kerjain sarang burung walet ini. Baru kita, kalau ada sempat waktu dan cuaca memungkinkan, kita bakal ke sana. Oke, let's go. Ini babuinya, ini nasinya, dan ini ikan gepreknya nih. Diulek-ulek. Dia diulek-ulek meneh. Habis makan baru lihat bekas perusahaan BriEx. Om kerja sana dulu. Dulu kerja di sana sebagai karyawan pengeboran. Kita udah bawa orang yang tahu tempatnya, dan oke, kita mau meluncur. Let's go.
Bermodalkan petunjuk arah dari beberapa masyarakat, akhirnya kami mendapatkan gambaran bagaimana cara kami mengunjungi bekas tambang emas BRIEX ini. Oh, ini jalan utama mereka dulu, BRIEX? Iya, dari kan kampung kan di karyawannya kan di kampung. Karyawan di kampung, mereka lewat sini? Ya, Antar jemput nggak, Pak? antar jemput. Baru sebentar kita masuk dan jalannya udah buntu. Ini kayaknya udah nggak bisa dilewatin karena tanjakan. Kemungkinan besar kita jalan kaki, teman-teman. Begitu kisahnya kami di sini. Karena jalan ini bukanlah jalan umum sehingga kondisinya tidak terlalu baik dan ya mobil kami hanya bisa sampai di sini saja dan kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Jika teman-teman perhatikan kenapa kami membawa ban dalam mobil, itu karena masyarakat yang ikut bersama kami tidak hanya ingin menunjukkan jalan, mereka juga ingin mencari ikan di bekas kolam yang berada di tambang emas BRIEX ini. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki di panasnya terik matahari ini, akhirnya sampailah kami di simpangan BRIEX ini. Gimana? Lapangan poli sama ini nih, ini. Oh, Bekas lapangan poli. BRIEX. Lapangan poli sama bola basket ini kawasannya ini. Melewati hutan, teman-teman, udah di dalam hutan. Ini kolam Pak siapa? Pak Jerry. Ini ada kolam Pak Jerry, teman-teman. Kalau kata orang sini, Bapak Jerry. Oke. Aku juga sempat bingung kenapa nama Bapak Jerry ini disebut di beberapa tempat. Nah, ternyata setelah aku telusuri, Jerry Alo ini merupakan bawahan dari Michael de Guzman dan dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Waduh, Situasinya atap udah hancur. Secara umum bentuk Atap rumahnya dari udah hancur. Walaupun masih ada bekasnya. di bawah sini nih, teman-teman. Ada jembatan. Namanya jembatan Pak Jerry lagi. Nih, udah ketutup sama dahan. Dan ini situasinya di kantor BRIEX ini. Terbuat dari ulin, teman-teman. Atapnya juga dari ulin. Ini khas banget orang bangunan orang Dayak. Inilah kantor mereka dulu selama di BRIEX ini. Masih banyak lagi sisa-sisa. Tadi ada lapangan helipad juga, lapangan helikopter. Tadi mes, ini masih ada bentuknya lah, kantor. Dan juga di sana masih ada lagi, kita belum masuk, bentar lagi kita masuk, kita cek ini dulu. So, begitulah di tempat kami sekarang ini. Situasinya luar biasa, udah ditinggalkan sekitar 20 tahun lebih, 25 tahunan. Inilah dia, BRIEX, salah satu skandal emas terbesar di dunia. Dan masyarakat suku
Dayak Kenyah ini, desa Mekar Baru inilah yang menjadi pekerjanya bagi tambang BRIEX ini. Luar biasa. Mungkin teman-teman penasaran kenapa rumah ini hanya tersisa tulangnya saja. Karena setelah berita kematian Bapak Michael de Guzman, masyarakat di sekitar sini melakukan penjarahan besar-besaran. Dinding-dinding rumah dan atap rumah dicabut dan juga perabotan rumah diambil. Baiklah, masih ada lagi ini keramik hancur-hancur. Di situ udah banyak yang roboh, sudah mulai musnah. Dan nggak tahu di dalam masih ada lagi atau enggak. Harusnya ada karena di mapnya mereka sendiri itu banyak sekali bangun-bangunan, helipad seperti itu. Ya, seperti itu loh kira-kira di bagian sini. Kita mau lewat jembatan Pak Jerry. Coba-coba bisa nggak ya dilewati? Dan Pak Jerry ini. Ini ada keramiknya. Nah, jalan keramik semua ini. Ini ada keramik. Nggak tahu ya itu dari kayu apa Nah, ini keramik beton. semua. Dia punya jembatan. Ini ada tangganya ada berapa banyak? Anak tangganya bagus. Jembatannya dari kayu. Orang sini juga nyebut Pak Jerry teman-teman. Jadi makanya kita juga ikut sebut kolam Pak Jerry, jembatan Pak Jerry. Ini kita lewatin. And we made it to the side of the river, kolam. Jadi kita tiba di belakang mes sekarang. Tadi dari kantor lewat jembatan ini, kemudian kita udah di belakang mes yang di pinggir jalan tadi. Oke, kita lanjut jalan. Let's go. Aku mau ralat sedikit. Dari tadi gedung yang di depan kita ini aku sebut sebagai mes. Ternyata ini adalah kantor dari BRIEX ini. Kantor ini juga menyimpan cerita di mana kantor ini sempat digunakan sebentar namun terjadi kebakaran. Nah, penyebab dari kebakaran ini katanya konsleting. Tapi beberapa masyarakat menyimpulkan bahwa kebakaran ini disengaja untuk menghilangkan dokumen-dokumen yang ada di kantor ini. Tembus lagi kita di jalan tadi. Ini lapangan voli atau basket dan basket. Kita jalan lagi ke sana, masih ada lagi tentu saja. Mari kita lanjutkan. Let's go. Ini lagi satu. Ini buat apa ya? Untuk menghancurkan batu apa ya? Menghancurkan batu kayaknya. Ini ada jembatan lagi. Kayaknya ini dari pohon ulin deh. Tuh, ini bekas jembatan besar teman-teman. Tahu dari mana? Dari besar. Jadi sungainya kenapa kotor dan kotornya nggak lazim? Karena ada orang sedang mencari emas di hulu sungai ini, anak sungai ini. Makanya ini kotor. Baiklah kita lewat jembatan ini dulu. Ini adalah bekas bengkel BRIEX. Ada bekas-bekas, contohnya tong peninggalan atau ada juga bekas oli, tempat oli. Nggak tahu tadi ada apa. Dan ini bekas ulin-ulinnya, pondasi ulinnya. Ini ada jerigen, nih, ya seperti itu. Ini adalah bengkelnya BRIEX teman-teman. Di Gunung Busang ini ada dua tim penambang yang mencari emas di dalam batu gunung ini dengan cara menggali lubang. Dan satu penambang lagi mencari emas di sekitar aliran sungai gunung ini. Niat hati hanya ingin melihat proses mereka menambang di sekitar sungai sini. Ternyata kami malah bertemu dengan saksi kunci dari skandal emas BRIEX ini. Dan beliau bersedia membagikan kisahnya. Ternyata beliau ini adalah salah satu orang yang dekat dengan Pak Michael de Guzman. Dan secara tidak sengaja ternyata beliau inilah yang menjadi kunci dari skandal emas BRIEX ini. Betapa terkejutnya aku ketika mendengar kisah beliau. Masalah itu saya termasuk saksi kuncinya. Oh gitu Pak? Ya, saya cari polisi dari Kanada, dari Mabes Polri Jakarta itu minta keterangan.